Pernah kepikiran nggak, kenapa ya kayaknya sepanjang sejarah tuh selalu aja ada dua kubu yang saling berhadapan. Di satu sisi ada kita-kita nih, orang biasa yang berjuang bareng cuma buat nyambung hidup. Tapi di sisi lain ada sekelompok kecil elit yang mati-matian mempertahankan kekuasaan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah sebuah kerangka pikir yang melihat konflik dunia ya dari kacamata dua aliansi ini. Dan inilah intinya. Di satu sisi ada yang bahu-membahu untuk bertahan hidup. Ini dunia di bawah, dunianya rakyat. Di sisi lain ada yang bahu-membahu untuk mempertahankan kuasa. Ini dunia di atas, dunianya para elit. Dua tujuan yang, benar-benar bertolak belakang, tapi keduanya inilah yang membentuk realitas kita. Dan perlu kita ingat ya, ini tuh bukan fenomena baru. Pola ini, ya ampun, terus aja berulang sepanjang sejarah. Al-Quran sendiri, menurut kerangka ini, nggak melihatnya cuma sebagai cerita masa lalu, tapi sebagai semacam hukum sosial, sebuah dinamika yang bisa terjadi kapanpun, dimanapun. Oke, sekarang yuk kita dalamin dulu aliansi yang pertama, kekuatan yang datang dari bawah. Di dunia ini, solidaritas itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan, sebuah keniscayaan untuk bisa bertahan hidup. Nah, dalam konsep ini, dorongan ini disebut fitrah rububiyah. Anggap aja ini kayak settingan pabrik dalam diri kita, sesuatu yang udah terpasang secara alami. Kita itu pada dasarnya punya kecenderungan untuk saling bantu. Naluri ini konon baru akan rusak kalau kepentingan kekuasaan mulai ikut campur tangan. Konsep ini punya istilah spesifik, ta'awun. Ini keren banget sih. Jadi tindakan-tindakan sederhana, kayak bantu tetangga, berbagi makanan, itu diangkat ke level yang jauh lebih tinggi. Bukan lagi sekedar perbuatan baik biasa, tapi dilihat sebagai, fondasi yang menopang seluruh masyarakat, yang bikin sebuah bangsa tetap hidup. Dan ayat inilah yang menjadi dasarnya. Jadi lihat kan, solidaritas itu bukan cuma soal naluri alamiah, tapi juga sebuah perintah, sebuah nilai inti yang harus kita jaga secara aktif, bersama-sama. Nah, sekarang kita putar balik 180 derajat. Dari dunia solidaritas yang tulus dari bawah, kita pindah ke aliansi para elit dari atas. Di sini permainannya, beda banget. Logikanya bukan lagi soal bertahan hidup, tapi logika kepentingan. Dan ini kuncinya nih, Al-Quran. Dalam kerangka ini nggak cuma nyebutin nama-nama kayak Fir'aun sebagai tokoh sejarah. Bukan, mereka itu dilihat sebagai arketipe, sebagai model. Sebuah pola abadi buat kita ngebaca gimana sih cara kerja kekuasaan, dulu, sekarang, bahkan di masa depan. Pertama, ada yang namanya al-mala. Gini, mereka ini bukan orang bodoh atau nggak paham situasinya. Justru sebaliknya, penolakan mereka terhadap kebenaran atau perubahan itu sebuah keputusan yang sangat sadar. Ini strategi murni untuk melindungi kekuasaan dan status quo mereka. Lalu ada golongan al-mutrofun. Ini adalah kaum kaya raya yang kemewahannya udah sampai level membutakan. Kekayaan mereka yang luar biasa itu bikin mereka merasa berhak atas segalanya. Bahkan, mereka bisa membenarkan sistem yang korup dan menindas, ya? Karena sistem itulah yang bikin mereka tajir melintir. Ayat ini nunjukin betapa fatalnya konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi tindakan koruptif para mutrafun ini bukan cuma soal ngerusak moral pribadi, bukan. Tapi dilihat sebagai pemicu langsung dari kehancuran sebuah peradaban. Gila kan? Dan puncaknya, simbol tertinggi dari model kekuasaan ini adalah Firaun. Sekali lagi, dia bukan cuma orang, dia itu sebuah sistem tirani. Dan resep utamanya buat terus berkuasa, simpel tapi mematikan, pecah belah rakyatnya. Kenapa? Karena rakyat yang terpecah belah nggak akan pernah bisa bersatu untuk melawan. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya aliansi elit ini bisa terus-terusan berkuasa? Nah, jawabannya bukan karena kebetulan atau nasib, tapi karena ada sebuah sistem yang dirancang dengan sangat sengaja untuk menciptakan penderitaan. Terus gimana sih cara kerja sistem ini? Ini pertanyaan paling penting. Yuk kita coba bedah mesin penindasan ini, karena seringkali cara kerjanya itu sangat halus, hampir nggak kelihatan. Ada 3 pilar utamanya. Pertama, pelihara kemiskinan. Biar apa? Biar rakyat sibuk mikirin perut, nggak sempat mikirin politik. Kedua, ciptakan kebodohan. Masyarakat yang nggak kritis itu jauh lebih gampang dikontrol. Dan ketiga, yang paling klasik, pecah belah rakyat. Jadi, kemiskinan, kebodohan, perpecahan, ini bukan lagi dilihat sebagai masalah sosial, tapi sebagai alat. Alat strategis yang sengaja dipelihara buat melanggengkan kekuasaan. Dan inilah efeknya yang paling mengerikan. Sistem ini secara perlahan bikin rakyat jadi nggak sadar.
Mereka jadi pasrah. Mereka mulai ngelihat penderitaan mereka itu sebagai takdir. Oh, emang udah nasibnya begini. Bukan sebagai akibat dari kebijakan yang salah dan bisa diubah. Kondisi ini digambarkan dengan sangat gamblang. Sebuah keadaan dehumanisasi total ketika sistem berhasil mematikan akal sehat dan hati nurani. Sampai-sampai orang nggak lagi mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi pada diri mereka sendiri. Lalu, kalau situasinya udah segelap ini, udah kayak terkunci rapat, apa dong yang bisa mengubahnya? Dari mana datangnya harapan? Apa pemicu perubahannya? Dan disinilah letak jawabannya, kuncinya. Perubahan itu nggak akan pernah datang dari luar. Nggak akan dikasih. Ia harus dimulai dari dalam diri sendiri, dari bangkitnya kesadaran. Dari satu momen krusial ketika orang-orang berhenti melihat diri mereka sebagai korban tak berdaya. Kesadaran yang bangkit inilah percikan apinya. Satu percikan kecil yang akan menyulut sebuah gelombang perubahan yang pada akhirnya nggak akan bisa dibendung. Prinsip ini disebut sunatullah, semacam hukum alam dari Tuhan yang nggak bisa dilanggar. Begitu rakyat sadar kalau penderitaan mereka itu bukan takdir, solidaritas mereka bertransformasi. Dari yang tadinya cuma buat bertahan hidup sehari-hari, menjadi sebuah kekuatan kolektif yang siap mengubah segalanya. Jadi, kita kembali lagi ke perbandingan awal, tapi sekarang kita tahu akhirnya. Di satu sisi, ada aliansi elit, sebuah bangunan sementara yang rapuh karena pondasinya cuma kepentingan pribadi. Di sisi lain, ada solidaritas rakyat, sebuah kekuatan alamiah yang akarnya adalah martabat manusia. Cepat atau lambat, bangunan yang rapuh itu pasti akan runtuh. Ini jadi pertanyaan penutup untuk kita renungkan bersama. Kalau bahu-bahu yang setiap hari menopang kehidupan ini akhirnya bersatu, apa iya bahu-bahu yang cuma sibuk melanggengkan kekuasaan itu benar-benar bisa melawan mereka? Mungkin kekuatan sejati dalam sejarah bukanlah tahta atau harta, tapi kesadaran dan solidaritas rakyat yang sudah bangkit.